wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, jadi pada kesempatan pertama ini kesempatan yang pertama atau yang kedua mungkin ya. Nah, insya Allah pada kesempatan daring ini saya akan mengenalkan soal-soal yang berkaitan dengan materi statistik. Nah, kenapa statistik? Nah, karena statistik ini adalah bagian dari pembelajaran matematika wajib di kelas 12. Nah, jadi ada materi namanya statistik. Nah, tapi tentu saja saya tidak ingin mengajarkan materi yang berlebih-lebihan, tapi cukup materi yang sering dimunculkan, sering ditanyakan ya tentang materi statistik. Baik, kita mulai ya. Kita mulai, bismillah. Kita mulai. Ya, kita masuk ke soal pertama. Kita masuk ke soal pertama. Ya, dari materi yang sudah saya coba siapkan. Nah, ini dia ya. Nah, ini materinya, Nak, ya. Materinya soal statistik. Nah, ini soal statistik yang sering-sering muncul di soal-soal kita ya, khususnya soal-soal persiapan tes mengikuti sekolah ikatan dinas dan UN ya, dan UTBK juga tentunya. Tarik Akil, tolong baca soalnya, Nak. Tarik Akil, tolong baca soalnya. Ayo, Tarik. Silakan, Nak. Min data 8, 10, Ya. 6, 7, Ya. 12, 5, 3. Ya. X adalah Ya. maka 8. nilai X adalah. Ya, baik. Nah, ya. Nah, ini konsep-konsep dasar yang mau kita tekankan. Bagaimana nanti kalian bisa menjawab soal ini menjadi lebih mudah. Tidak hanya kemudian kebutuhan kita dengan rumus. Nah, tapi kita coba bandingkan ya. Nah, kalau menggunakan rumus, maka kita berhadapan pada hafalan yang tentu insya Allah ini menjadi bagian yang sudah sering kalian dapatkan. Di mana? Ya. Definisi rata-rata selalu dinyatakan sebagai hasil bagi jumlah data dibagi banyak data. Nah, ini nih sebuah teori yang luar biasa ya, terlalu sering muncul, dan insya Allah teori ini juga teori yang baik ya untuk dasar. Jadi selalu begitu, nah, rata-rata dinyatakan sebagai jumlah dibagi banyak data, sehingga pekerjaan kita akan kemudian berlanjut ya. Bagaimana berlanjutnya? Maka rata-rata dinyatakan sebagai jumlah 8. Jumlah itu tambah 10. Dipanjang ya, saya panjangkan. Nah, Rivaldi ya. Ya, 8 tambah 10 ya. Tambah 6 tambah 7 tambah 12 tambah 5 tambah 3 tambah X. Ya, dianggap X gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga ada 8 data. Saya ini Mulyaneza ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, selamat bergabung Kak Mulyaneza ya. Rata-ratanya ada 8. Berarti rata-rata. Sebentar ya, ada yang gabung, Nak, biar saya masukkan ya. Ya. 8 tambah 10 tambah 6 tambah 7 tambah 12 tambah 5 tambah 3 tambah X 3, 6, 8. Ada 8 data. 8 data ya. Nah, kemudian dibagi banyak datanya ada 8. Rata-ratanya juga 8. 8 sama dengan, nah, cara menambah ya. Ini cara nambah, nah ini sudah 10. 7 tambah 3 juga 10 gitu ya. 20 tambah 8, 28 tambah 12, 40 tambah 6, 46 tambah 5, 51. 51
Nah, 51 ya. Bentar, ini ada yang daftar lagi ya, biar kita masukkan, biar kawan-kawannya bisa bergabung ya. Nah, ini. Jumlah seluruhnya tadi 51 ditambah X bagi 8. Maka tentu saja ya, perkalian 8 kali 8 ini dikali ini, 64 sama dengan 51 tambah X. Maka kita peroleh X sebagai hasil selisih 64 yang dikurang 51. Muncullah 13. Nah, ini jawabannya. Biasa ya, biasa ini 13. Nah, ini 13. Sudah selesai. Nah, ini menggunakan cara panjang ya. Ini menggunakan cara panjang yang sudah biasa kita kenal. Nah, sekarang saya ingin menawarkan satu konsep sederhana tentang rata-rata. Nah, insya Allah ke depan saya akan terapkan ini pada pembahasan soal-soal berikutnya ya. Jadi, dalam bahasa sederhana saya ya, saya ingin sampaikan kepada anak-anak, rata-rata itu misalnya garis ini, garis ini kita sebut sebagai ini garis yang kita nyatakan sebagai rata-rata. Ya. Ada bagian yang lebih dari ya permukaan garis ini, lebih, dan nanti ada bagian yang kurang. Nah, konsep rata-rata ya, rata-rata akan disebut sebagai rata-rata jika, perhatikan ya, perhatikan, saya ganti warna supaya penekanan ya, ini saya ganti warnanya. Kalau lebihnya 6, maka kurangnya juga 6. Jadi kalau diambil kelebihan ini, diletakkan pada sisi kurangnya, maka seakan-akan telah tertutupi. Nah, itu bagian rata-rata. Jadi bicara rata-rata adalah bicara nilai keseimbangan, itu konsepnya ya. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan bahwasanya rata-rata itu bahasa yang sama dengan keseimbangan. Keseimbangan. Seakan-akan kita buat ya, segini cukup nih rata-rata. Rata-rata itu menyatakan berapa lebihnya, segitu juga kurangnya nak, terhadap rata-rata yang dimunculkan di soal. Di soal katanya rata-rata 8. Sekarang kita kupas satu-satu ya. Data pertama nih, ini data pertama. Nih, data pertama 8. Oh, sudah tetap 0. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Bentar nah ya. Ada yang daftar biar, oh sudah. Nggak. Ya, 8. Sudah. Nah, beranjak ke sebelahnya 10. 10 terhadap 8. 10 terhadap 8 lebih 2. Letakkan dia di tanda plus sebelahnya. 6 terhadap 8 dia kurang 2. Maka letakkan di sisi kirinya 2. Karena 6 kurangnya 2 dari 8. 7 kurangnya 1. Gitu kan. 12 lebihnya 4. 5 kurangnya 3. Ya. Jadi sudah, perhatikan. Ulang ya. 8 pas, 10 nak, 10 itu lebih 2 ya. Kemudian 6 kurang 2, 7 kurang 1, 12 lebih 4, 5 kurang 3, maka lanjutannya 3. 3 kurangnya 5 dari 8. Gitu nak. Ya, bisa disingkat gini aja nak ya, bisa disingkat. Ini 2 boleh dicoret dengan 2, 3 dan 1 jadi 4, coret 4. Maka supaya seimbang, 5 yang belum ada pasangannya, maka kita harus tambahkan 5 pada ruas lebihnya. Kesimpulannya apa? Nilai yang terakhir, yang X itu posisinya lebihnya 5 dari 8. Maka nilainya X sama dengan 8 tambah 5, sama dengan 13. Ternyata hasilnya sama. Coba lihat. Nah, itu rata-rata. Jadi, bicara rata-rata tidak lebih sebenarnya. Bicara pada konsep ini, nak. Dan ini yang ingin saya kembangkan supaya kalian bisa kemudian manfaatkan. Nah, ini. Rata-rata itu bicara tentang nilai keseimbangan. Apanya yang seimbang? Lebih dan kurangnya. Kalau lebihnya 13, kurangnya 13. Kalau lebihnya 5, kurangnya jadi 5. Maka di sini anak-anak sekalian, ya, persamaan rumus umum ini adalah sesuatu yang luar biasa, tapi bukan kemudian satu-satunya jalan.
Nah, ini bukan satu-satunya jalan. Kita juga bisa menggunakan konsep yang menyatakan rata-rata sebagai nilai keseimbangan. Dan ini nanti akan saya gunakan pada pembahasan soal-soal berikutnya. Silakan di screenshot, nak. Tapi insya Allah ini videonya juga akan saya share ke grup, ya, seperti biasa. Tapi untuk belajar kalian simpan sedikit. Nanti akan saya kirim videonya insya Allah setelah ini, nak. Ya. Ada pertanyaan? Zuriatun, Ahwas, dan lain-lain? Saya ulang ya. Yang pertama, idenya rata-rata adalah nilai keseimbangan. Nah, itu yang dicatat ya, Amlianeza ya. Rata-rata adalah nilai keseimbangan. Nanti bagaimana cara mengupasnya? Nanti kita kupas dalam pembahasan soal yang lain. Dari simpan? Udah? Baik ya. Saya anggap sudah. Nah, hidupkan aja mic-nya, nggak apa-apa ya. Hidupkan aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bahas soal berikutnya. Ya. Don't save. Oke, hanya ini dia. Ya, ini dia. Bicara rata-rata adalah bicara nilai keseimbangan. Nah, sekarang tolong salah satu di antara kalian baca soalnya, nak. Baca soalnya, silahkan. Siapa aja boleh? Coba, nak. Ayo, nak, silahkan, nak. Pada ulangan matematika, diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa prianya adalah 65, ya, dan untuk siswa perempuannya adalah 54, ya, nak. Perbandingan jumlah pria dan perempuan pada kelas itu adalah... Ini saya tawarkan dulu nih. Siapa yang baca soal tadi? Siapa namanya, nak? Taski. Mau cara panjang atau cara pendek, nak? Cara pendek, Pak. Nah, cara pendek ya. Nah, coba lihat. Kalau mau pakai cara pendek, nak, 2 detik selesai. Ya. Sebagaimana yang pernah saya tekankan pada kalian, intinya soal matematika ada pada Angka. Bagus sekali, nak. Masya Allah. Ya. Kalau kalian di rumah, kalian masih semangat nih, nak. Intinya soal matematika ya, soalnya pada angka. Nah, sekarang kalau mau cara cepat. Bukankah di soal ada angka 54? Betul? Ya, betul. Ada angka 58, betul, nak? Iya, betul. betul. Ada satu lagi angka berapa? Coba. 65 ya. Nah, sekarang hubungkan dia dengan rata-ratanya. Sekarang saya mau tanya, nak. 54 dengan 58, 54 dengan 8, berapa selisihnya, nak? 4. Hah? 4 ya. Maka ciri-ciri jawabannya harus ada angka 4. Nggak ada angka 4, kau bukan pilihanku. Nggak ada angka 4, bukan juga, gitu kan? Dah. Ada angka 4, Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, sekarang satu lagi, nak. Satu lagi, nak. Ya, satu lagi. Sekarang coba anak lihat, ya. Antara angka 65 dengan angka 58, berapa selisihnya, nak? 7. Berapa? 7. 65 dengan 58, berapa selisihnya, nak? 7. Maka ciri-ciri jawabannya selain ada 4, ada 7. Oh, ini nggak ada 7. Mana jawabannya? B, Pak. B. Udah selesai. Gitu. Udah siap. Itu cara cepatnya. Belum? Belum, nak? Pak, kenapa 65 ke 58? Kenapa nggak 65 ke 54? Karena rata-rata gabungannya 58 gitu, nak. Setelah digabung rata-ratanya 58. Iya apa enggak? Nah, sekarang saya jelaskan konsepnya. Ya, kalau itu cara cepatnya, itu cara gelantu, nah ya. Sekarang coba cara petir ya. Coba cara petir. Apa beda petir sama gelantu? Apa beda, nak? Nah, ini lihat nih ya. Perhatikan konsepnya, nak.
sebelumnya saya sudah sampaikan definisi rata-rata yang sederhana. Rata-rata itu adalah nilai keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Betul apa enggak? Betul. Betul? Sekarang pertanyaan saya. Bukankah setelah dicampur rata-ratanya adalah 58? Ya enggak, Nak? Tulis di sini 58. Ini 58. Kemudian, jika rata-rata nilai matematikanya, untuk siswa pria, laki-laki ya, adalah 65, kesimpulannya, kalau perempuan 54, pandai laki-laki atau pandai perempuan di soal ini, Nak? Laki-laki. Nah, itu soal ya, walaupun dalam kenyataannya mungkin tidak begitu juga, Nak ya. Berarti yang lebih laki-laki, yang kurang untuk soal ini, Nak ya, perempuan, gitu kan. Yang laki-laki berapa dapat nilainya, Nak? 65, betul apa enggak? Betul. Kalau perempuan berapa nilainya, Nak? 54. Saya tanya, 65 dengan 58, 65 dengan 58, berapa lebihnya? 7 kali banyaknya anak laki-laki, N itu banyak, sama dengan, karena tadi konsep rata-rata adalah konsep keseimbangan, berarti harus sama, kan? 7 kali banyaknya anak laki-laki sama dengan, berapa selisihnya? Kok 58 juga ya? 54, maaf nih ya, ini salah. Ini 54, kita ganti ya. Nah, 54, berapa selisihnya 54 dengan 58? Berapa selisih? 4 kali banyaknya anak perempuan. Yang ditanya adalah perbandingan jumlah siswa laki-laki terhadap perempuan. Pindahkan yang perempuannya, maka siswa laki-laki banding siswa perempuan. Itu kan pindah ya? 4-nya tetap banding 7. Artinya setiap ada 4 orang siswa laki-laki, maka ada 7 orang siswa perempuan. Makanya jawabannya B. Ya, Bang, Kak? Ngerti nggak, Nak? Ngerti. Itu konsep rata-rata. Rata-rata bicara nilai keseimbangan. Nah, itu yang harus dipegang. Selisihnya, ya, selisihnya. Nah, selisihnya. Nah, silakan di screenshot dulu, disimpan dulu. Nanti, walaupun ada videonya ya, kalian simpan dulu. Ya, ini materi ya, statistika untuk persiapan UTBK dan sekolah ikatan dinas. Nah, di sekolah juga materi pertama untuk matematika wajib harusnya geometri, tapi bisa kita dahulukan statistika. Ini kayak gini soalnya. Maka nggak perlu pakai rumus yang panjang-panjang lagi. Paham? Paham. Alhamdulillah. Ya. Boleh dilanjut, Nak? Boleh. Boleh, Pak. Oke, sekarang kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 2 aja. Ya. Nah, ini dia. Siapa yang membaca soalnya? Silahkan, Nak. Siapa membaca soalnya? Silahkan, Nak. Mari, silahkan. Ayo, nggak apa-apa. Nilai rata-rata mata pelajaran matematika 5 orang siswa adalah 80. Iya, terus, Nak. Jika ditambah dengan nilai ASKA, nilai rata-rata menjadi 81. Iya, nah. Terus Nilai ASKA adalah siapa namanya nih? Siapa namanya? Khalil, Pak. Khalil mau cara panjang, cara pendek, Nak? Cara panjang, Pak. Cara panjang, kamu cara pendek dulu. Mau cara pendek dulu, boleh, Pak? Baik ya. Ini Khalil. Ya, Pak. Khalil, kelas berapa Khalil nih? 3 IPA 1, Pak. Nah, ini angka berapa, Nak? Angka berapa nih? 81. Ini angka apa dulu, Nak? Angka berapa nih, Nak? 5. Coba tambah. 86. Nah, ini jawabannya. Udah siap? Nah, Oke. nah, itu
Itu jawabannya. Udah siap? Itu cara pendek untuk orang-orang pendek. Enggak. Enggak, belum? Dah, Pak, dah. Nah, ya. Atau pakai cara satu lagi boleh juga ya. Pakai cara pendek satu lagi boleh juga. Sayang tuh 80 nggak terpakai ya. Oke. Nih, ada angka berapa ini? 80. Jumlah siswanya semua berapa? Jumlah siswa semua berapa, Nak? Jumlah siswa semua berapa? Pertama jumlah siswanya. Ada Aska. Berapa? 6. Tambahin 80 tambah 6 berapa? 86. Sama juga nih. Nah, ini selesai kan? Iya apa enggak? Iya. Ya. Sekarang saya buktikan lagi konsep. Saya ajarin konsep ke kalian ya. Saya ulang lagi apa konsepnya. Rata-rata adalah nilai Keseimbangan. Keseimbangan. Lihat di mana seimbangnya. Coba lihat di mana keseimbangannya. Bukankah setelah si Aska masuk nilainya jadi 81? Betul? Iya. Nah, sebelumnya 80. Berapa orang ya? Berapa orang? 5. Oh, 5. Itu kan nilai kurang kan? Ya kan? Si Aska jawabannya nilainya berapa, Nak? Jawaban kita tadi Aska nilainya berapa? 81. Enggak. Nilai si Aska 86 kan jawaban kita kan? Ya. Iya. Berapa orang si Aska? 1. Sekarang saya tanya, 80 dengan 81. 80 dengan 81. Berapa selisihnya? 1. Selisihnya 1. Berapa orang? 5. Berapa 1 kali 5? Berapa 1 kali 5? 5. 86 dengan 81. Berapa selisihnya, Nak? 5. Berapa orang? 1. 5 kali 1 berapa? 5. 1 kali 5 berapa? 5. Sudah sama belum? Sama belum? Kalau sudah sama, itulah definisi rata-rata seimbang. Udah selesai. Itu definisinya seimbang. Itu namanya rata-rata gitu. Nah, jadi saya ulang lagi. Ini konsep yang bagus nih ya. Bicara rata-rata adalah bicara nilai keseimbangan. Seimbang. Berapa lebihnya? 5. Kurangnya pun harus 5. Berapa kurangnya? 10. Lebihnya pun harus 10. Ketika kelebihan dan kekurangannya sama, maka tengah-tengahnya itu sudah benar dikatakan sebagai nilai rata-rata. Paham? Paham. Ini coba ini, kalian yang jawab. Saya lihat-lihat aja. 10 detik harus bisa jawab. Simpan dulu nih. Saya tantang kalian 10 detik harus bisa jawab soal ini ya. Iya, Pak. Betul? Betul? Nah, udah ya? Baik, bismillah. Nih, sekarang. Ini untuk kalian nih. Ha. Nah, coba nih. Bukan ini. Ini aja. Nah, ini nih, coba nih. Satu orang baca. Siapa mau baca? Mana yang mau baca? Jangan dicoret, Nak. Jangan coret saya. Baca, Nak. Yang laki. Mana yang laki? Baca yang keras. Nilai rata-rata tes matematika dari 29 siswa adalah 70. Bagus tidak termasuk di antara 29 tersebut. Jika nilai bagus diikutkan dalam perhitungan, maka nilai rata-rata menjadi 71. Nilai bagus adalah... Saya hitung sampai 10 harus ada jawabannya. 1, 2, 3, 4. 100 jawabannya. Mantap. 100 jawabannya. Ya, Pak. Iya, betul, 100. 71 tambah 29, tambah Pak. 71 ya, Pak? Betul. Nah, betul. Oh, Udah siap. 100, Pak. 100. Udah siap. Apa?
Ngerti? Halo? Iya. Ngerti? Kalau pakai 70 kayak mana caranya kalau pakai 70? Kalau pakai 70? Kok 70? Kayak mana kalau pakai 70? Kayak mana caranya kalau pakai 70? Nah, 70 tambah berapa? Ayo. Tambah 30. Dari mana 30? Kan 29 tuh tambah si bagus 1. Mantap. Nah, gitu caranya. Ngerti? Ngerti. Udah selesai. Udah siap. Nah, udah bisa besok ikut UTBK ya. Simpan. Udah. Udah? Udah. Waduh, waktunya habis, Nak. Lagi, Nak, ya. Ini waktunya ada ekstra 10 menit lagi nih ya. Ekstra. Iya. Inilah kelemahan kalau pakai Zoom yang gratis ya. Waktunya terbatas, Nak. Ya, ini kelemahan. Nah, ini lagi nih. Nah, ini sekarang model lain. Nah, siapa yang baca soalnya? Hijaz Khalilullah. Baca Hijaz. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya adalah 60, tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, rata-rata yang benar adalah 41. Banyak bilangan dalam kelompok itu adalah... Sekali lagi, Nak. Sekali lagi. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya adalah 60, tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, rata-rata yang sebenarnya adalah 41. Banyak bilangan dalam kelompok itu adalah... Nah, belajar. Bilangan yang ada dalam kelompok itu adalah... Ini mau cara panjang dulu apa cara pendek dulu? Ganti. Panjang, Pak. Panjang dulu? Iya. Oke, ya, ini cara panjang nih ya. Kembali pada konsep. Nah, saya pun kalau pakai cara panjang nggak mau juga panjang-panjang kali ya. Karena panjang kali nggak baik bagi kesehatan mata dan jiwa ya. Ini ya. Bukankah kita tahu konsep? Nah, konsepnya apa? Aduh, maaf. Saya buat pena dulu ya. Oke, bismillah. Bukankah rata-rata, Nak, senantiasa dinyatakan sebagai jumlah data dibagi banyak data, gitu kan? Maka pada saat yang sama kita boleh menyatakan N, banyak data, dinyatakan sebagai hasil bagi dari jumlah dibagi rata-rata. Harus kayak gitu. Termasuk di dalamnya, Nak, N dinyatakan sebagai perubahan jumlah dibagi perubahan rata-ratanya. Nah, jumlahnya akan berubah. Kenapa berubah? Ada data, ya, ada data yang dibaca 30, tapi aslinya 60. Berarti terjadi perubahan data, ya. Ada data yang dibacanya 30, aslinya 60. Berarti ada data yang hilang. Berapa, Nak? 60 kurang 30? Berapa, Nak? 30. Berarti ada perubahan jumlah data 30. Wajar rata-ratanya berubah. Yang awalnya 40 setelah diperbaiki jadi 41. Berapa perubahan rata-ratanya? 1. Berapa 30 bagi 1? 30. Berarti banyak datanya 30. Itu cara panjang. Nah, segini cara panjang. Nah, ini cara panjang. Nah, ini dia cara panjang. Nah, ini cara panjangnya, Nak. Tuhan, ya. Nah, ini cara panjang. Udah? Nah, mau cara pendek? Mau. Nah, coba lihat. Ini angka berapa, Nak? Angka berapa ini? 60. Ini angka berapa ini? 30. Berapa Kurang. berubahnya? Berapa selisihnya? 30. Ini angka berapa? Ini angka berapa nih? 41. Ini angka berapa nih? 40. Berapa selisihnya?
1. Ada angka 30, ada angka 1. Enaknya diapain? Nah, ada angka 30, ada angka 1. Enaknya diapain? Dibagi. Nah, coba bagi. 30 bagi 1 berapa? 30. 30. Ya, kalahnya ke jawaban dia. Nyepaknya. Siap. Sudah selesai. Oh, menan. Oh, nyo. Kamunan. Ngerti? Ngerti. Kayak gitu. Simpan dulu ya. Nanti nak, setelah ini saya insya Allah ya, akan saya segera kirimkan videonya lagi ya untuk kalian. Nanti silakan dipelajari, diulang-ulang. Besok ada lanjutan soalnya nak. Jadi besok kita tetap belajar bersama pada jam 14.00 insya Allah. Atau lebih-lebih kurang. Maka kalian tolong siap-siap ya. Ini waktunya tinggal 4 menit lagi nih. Nah insya Allah ya. Ini ada lagi ya. Nanti besok nak diusahakan untuk bergabung tidak terlalu terlambat ya. Jadi materinya ada yang tertinggal. Walaupun insya Allah kalian bisa ulang lagi materinya dari video yang insya Allah saya usahakan sebentar lagi saya kirim. Ya. Ini semuanya ada di grup apa nih biar enak kirimnya? Madrasah. Zoom Putra, Zoom Putri ada? Enggak. Ya udah saya kirim. Ada, Pak. Saya kirim ke 3 grup. Zoom Putra, Zoom Putri, dan Daring. Ya, Zoom Putra, Zoom Putri, dan Daring Riap. Saya tiga grup. Nanti bagi yang belum masuk ke grup itu, coba chat saya, ya, WA saya biar saya kirimkan. Tapi secara umum nak, ya saya kirim ke 3 grup ini. Baik, satu soal lagi ya, jangan memperpanjang. Kita punya waktu yang terbatas, ya. Kita coba soal nomor 6. Nah. Ini satu soal lagi mudah-mudahan selesai ya. Nah ini nih. Ya. Nah, baca. Siapa yang baca? Silakan. Siapa yang baca? Cepat. Saya, Pak. Baca, nak. Rataan dari 9 bilangan adalah 7 dan rataan 5 bilangannya adalah 9. Maka rataan 4 bilangan pertama adalah Oke. Ini cara cepatnya nih ya. Lihat nih, rata-rata. Apa itu rata-rata? Sekali lagi. Apa itu rata-rata? Seimbangan. Berapa rata-ratanya? 7. Ya? 7 ya? Betul? ya 5 bilangan terakhir rata-ratanya 9. 9 ini lebih apa kurang? lebih Lebih berapa? lebih 2. Lebih 2 lah. Nah, 9 dengan 7 Iya, Pak. 2 ya. Berapa orang? 5. Berapa 2 kali 5? Berapa 2 kali 5? 10. Sekarang yang kurang. Berarti kalau udah ada 5 orang, semuanya kan 9. Berarti tinggal 4 orang lagi ya. 4 orang. 4 kali berapa jadi 10? 4 bisa, Pak. 4 kali berapa jadi 10? 2,5. Andi 2,5. Berarti nilai 4 orang tadi statusnya kurangnya 2,5 dari 7. 7 kurang 2,5 berapa? 5,5. Oh, enggak hati-hati, nak. 7 kurang 2,5. 5,5, Pak. 5. 4,5. 4,5. Ya, ini jawabannya. 4,5. Udah siap? Itulah, itu kalau orang yang sudah bagus pengerjaannya, tapi kurang hati-hati, dia salah milihnya nih. Nggak boleh kayak gitu, nak. Harus hati-hati, ya. Baik, nak, mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada pertemuan statistik hari ini. Ingat ya, insya Allah, ya mudah-mudahan Allah mudahkan besok kita belajar lagi sama-sama ya. Jam 2. Ya, Pak. Jam 2 ya. Jam 2, ajak kawan-kawannya untuk gabung. Nah, ini grup ini nak bisa muat 100 orang. Tapi hari ini 30-an lebih sedikit. Berarti masih bisa kalian ajak teman-teman kalian yang lain ya. Baik, mungkin ini bisa saya hantarkan ayah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
warahmatullahi